Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai, dimanapun Anda berada, bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, agar kita berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita, agar senantiasa kita jangan durhaka terhadap orang tua kita. Itu perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu kita bahas, yang pertama adalah cara kita berbakti, yang kedua adalah siapakah yang dimaksud orang tua tersebut. Kita bahas yang pertama, orang tua. Siapa sih yang dikatakan orang tua? Ada tiga. Yang pertama, orang tua yaitu orang yang melahirkan kita. Jelas itu orang tua kandung kita. Yang kedua, orang yang melahirkan pasangan kita. Ini bagi yang sudah menikah, yang jomblo abaikan saja ini ya, yang jomblo nggak usah dibahas ini. Nah, kenapa sih kok orang yang melahirkan pasangan kita itu dikategorikan orang tua? Kita bayangkan, seandainya salah satu dari Anda ini menemukan kucing di got begitu ya, dicuci bersih, kemudian ternyata bulunya bagus, motifnya bagus, kita sayang betul. Ternyata 1 minggu berikutnya ada yang datang, Pak, ini mohon maaf, ini ternyata kucing saya. Masya Allah, diambil kita, ya Allah, kita sudah ada chemistry itu ya dengan kucing, kita jadi sayang. Ya Allah, pisah deh kita sama kucing. Ini bayangkan, seorang wanita yang melahirkan anaknya kecil, disayang, digedein, baru aja bisa masak, baru aja bisa kerja menghasilin duit, sudah dikasihkan orang. Maknanya keikhlasannya luar biasa. Bayangkan orang semacam itu, anaknya sudah engkau ambil untuk engkau nikahi, tiba-tiba engkau nggak berbakti, maka ini keliru. Kucing saja kita masih sayang, apalagi orang yang mana tatkala hamil, seandainya orang itu dikatakan, Bu, mohon maaf, ini salah satu di antaranya harus diselamatkan. Ibunya atau anaknya, pasti ibunya bilang, selamatkan anakku, jangan engkau pikirkan. Orang yang begitu mati-matian belain istri kita nggak berbakti, maka keliru. Maka orang tua yang pertama itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Yaitu orang yang membesarkan kita. Banyak di antara kita ternyata kita nggak tahu ibu kandung kita. Kita nggak tahu, dari kecil kita nggak tahu. Taruhlah kita di panti asuhan, taruhlah kita di mana. Tiba-tiba setahu kita, ya orang itu yang membesarkan kita. Orang itulah yang mendidik kita, orang itu yang ngajarin kita ilmu agama dan lain sebagainya. Maka orang semacam itu dikatakan itu juga orang tua kita. Lalu siapakah orang tua yang ketiga? Orang tua kita yang ketiga itu adalah yaitu guru kita, kiai kita, gus kita, ahli ilmi yang memberikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu orang yang mengenalkan Allah kepada kita. Orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada kita. Orang yang senantiasa mengajarkan ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu agama secara keseluruhan. Maka orang semacam itu dikategorikan itu juga orang tua kita. Maka 3 orang ini sayangi, berbaktilah kalian, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Kita sudah pernah membahas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita. Tetapi kali ini kita akan membahas bagaimana ini orang tua saya sudah meninggal. Lalu bagaimana cara kita berbakti? Dulu tatkala orang tua kita masih hidup, Masya Allah, saya ditelepon, sering saya abaikan itu teleponnya.
tatkala orang tua saya masih hidup, tatkala saya dipanggil, saya sering nyuekin orang tua saya. Saya punya duit, saya jalan-jalan sendiri sama istri, sama anak. Tapi orang tua saya nggak inget. Tapi tatkala orang tua saya sudah meninggal, baru saya sadar. Orang yang saya cintai selama ini sudah meninggalkan saya. Oleh karena itu kan banyak di antara kita, orang tua masih hidup disia-siain, tapi orang tua sudah meninggal, baru ada penyesalan yang paling dalam, luar biasa nyeselnya. Lah ini bagaimana cara berbakti kita tatkala orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita masih punya kesempatan atau tidak? Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita masih ada kesempatan bagaimana kita berbakti kepada orang tua atau birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Yang pertama bagaimana? Yang pertama mencintai orang-orang yang dicintai orang tua kita. Yang pertama siapa yang dicintai oleh orang tua kita? Saudara-saudara kita. Oh, ini kakak, ini mas kita, ini kakak cewek kita, ini kakak cowok kita, ini adik kita, ini cucunya bapak kita. Itu adalah orang-orang yang disayang dari ring pertama. Oleh karena itu, kalau ditinggal orang tua kita mati, jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara kita. Sebab apa? Jalan berbakti kita kepada orang tua kita apa? Cinta terhadap orang yang dicintai oleh orang tua kita. Sayangi dong kakak Anda, hormati, ketemu cium tangan. Sayangi dong itu abang Anda, kalau ketemu cium tangan. Sayangi adik Anda. Jangan-jangan ini kita malah nggak sayang nih sama adik-adik kita. Kita dalam berbagi warisan contoh, adik-adik kita, kita pressing. Gimana? Warisan udah, seandainya kakaknya ini cewek gitu ya, tanpa menyudutkan. Cewek ini kan bagiannya satu, kalau laki-laki dua. Sudah, kita bagi rata saja ini. Oh, kamu dulu itu aku kok yang nyekolahin kamu. Kamu itu yang belikan kolor kamu aja aku. Wah ini, yang nyebokin kamu itu aku, kamu harus nurut kepadaku. Lah ini kan semenah-menah. Kita tidak boleh. Kita bagi seandainya ada warisan secara syariat. Oleh karena itu, jangan kita memusuhi orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau ingin berbakti, cintai orang yang dicintai oleh orang tua kita. Lalu siapa lagi? Saudara-saudara orang tua kita. Kita harus silaturahmi, menyambung silaturahmi kemana? Kalau di Jawa namanya Pak D, Bude, atau Om, atau Tante, atau Pak Le, atau Bule, bahasanya begitu ya. Datang. Nah, kemudian apa? Dikasih. Seandainya silaturahmi itu mudah. Kita bawa seandainya rambutan 2 kilo. Paling berapa? Harganya paling ya 20.000 lah 2 kilo. Kita berikan orang-orang yang dicintai. Senang. Maknanya silaturahmi itu bukan apa yang kita bawa. Tapi kita meluangkan waktu dan enak kita berbicara terhadap orang tersebut. Itu menjadikan apa? Takliful qulub. Hati kita menyatu dengan Pak D dan Bude. Itu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang pertama. Lalu siapa lagi yang dicintai oleh orang tua kita? Teman-temannya, CS-nya. Tiba-tiba kita datang silaturahmi, assalamualaikum. Loh, siapa sampean ini? Siapa jenengan? Iya, saya ini anaknya bapak ini loh, fulan bulu. Oh, ternyata kamu sudah gede. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Pak, ini dulu bapak ini Masya Allah temennya bapak saya. Ini ada makanan dikit guyon, apa segala macam. Mohon maaf Pak, belum bisa lama-lama dan lain sebagainya. Itu senang. Maka kalau Anda ingin berbakti, cintai orang yang dicintai oleh orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Yaitu apa? Meneruskan apa yang diperjuangkan orang tua kita. Kita ambil contoh. Orang tua kita tatkala hidup dulu memperjuangkan apa? Contoh, kalau di kampung saya, setiap malam Jumat kita bawa makanan, dibawa ke masjid. Tujuannya apa? Kalau di masjid ada yang baca suratul Yasin, kalau di masjid ada yang membaca maulid, itu dikasih makanan. Dikasih makanan, apa segalanya, bawakan. Lah dulu pas bapak saya banyak, dikit, sekarang banyak. Ya enggak apa-apa. Meneruskan perjuangan orang tua ini luar biasa.
Kalau dulu abah saya itu sering kafalah, memberi kafalah anak yatim, maka berikan santunnya anak yatim. Kalau dulu abah saya itu perhatian terhadap para janda-janda itu ya kita perhatikan. Janda itu kalau tua, kita muliakan, kita cover kebutuhannya. Nah ini, kalau muda bagaimana? Nikahin, kalau berani sih, ya enggak, kita canda aja. Bagaimana caranya? Tetap kita muliakan, kita cover kebutuhannya dan lain sebagainya. Itu kita cara memuliakan orang tua, meneruskan perjuangan. Kalau abah kita dulu memiliki pesantren seandainya, maka apa? Pesantrennya kita gedein. Bagaimana kita juga all out ikut berdakwah di situ. Kalau orang tua kita senantiasa open terhadap masyarakat sekitar, maka kita jangan anti dengan masyarakat sekitar. Ada di antara kita, abahnya seorang tokoh, abahnya ini luar biasa, di dalam masyarakat diperhatikan. Setelah abahnya meninggal, anaknya tidak mau melanjutkan. Seolah-olah, nggak cocok saya sama warga sini. Anak yang tidak berbakti. Maka kalau ingin berbakti, teruskan perjuangannya. Lalu apa selanjutnya? Apabila orang tua kita memiliki cita-cita yang luhur, yang bagus, belum terrealisasi, maka realisasikan. Contoh, dalam hidupnya abah itu pengen sekali. Nah, kalau sawah kulaku nanti, aku pengen itu bikin musolah di situ. Musolah yang sudah buruk itu akan kubongkar, akan kujadikan itu musolah. Biar apa? Biar orang-orang itu enak sujud di dalamnya. Cita-cita terbesar. Maka kalau Anda punya rezeki, cara berbakti kepada orang tua kita, teruskan cita-cita tersebut. Bangun itu musolah. Kalau ada orang tua kita di masa hidupnya, contoh, pengen nyunatin salah satu di antara cucunya, ya sudah. Anak cucunya orang tua ini, entah itu anak kita, entah keponakan kita, udah sunatin aja itu. Kalau orang tua kita itu dulu pengen nyumbang salah satu pondok, pengen silaturahmi ke salah satu kiai, lanjutkan itu. Karena itu adalah perbuatan yang bagus. Oleh karena itu, yang pertama, apa tadi? Mencintai orang yang dicintai. Yang kedua, melanjutkan perjuangan apa yang sudah diperjuangkan. Yang ketiga adalah melanjutkan atau merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Selanjutnya apa kalau kita berbakti? Berbaktinya yaitu dengan cara apabila orang tua kita memiliki hutang, maka harus dibayar. Hutang ada dua. Yang pertama hutang kepada Allah. Yang kedua adalah hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah, contoh pernah meninggalkan sholat karena tidak kuat, maka apa? Menurut salah satu madhab, diqadha. Kalau ini meninggalkan puasa karena tidak kuat, belum dibayar atau belum digantikan, maka diqadha. Ini kan luar biasa. Kalau hutangnya dulu ke Allah, dulu itu seandainya hartanya banyak tapi belum diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji, maka badalkan haji orang tua kita. Itu kalau kita memiliki hutang ke Allah. Lalu hutang kita ke sesama manusia bagaimana? Kalau dulu seandainya orang tua kita ternyata buat operasional hidup, buat beli beras, buat beli apa, hutang di toko sebelah, hutang sama tetangga, maka bayar, tanyain itu tetangga. Sehingga ada budaya yang sangat menarik kalau di Jawa, barangkali di seluruh Indonesia. Kalau ada yang meninggal ditanya, Bapak Ibu sekalian para takziah, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama beberapa hal kita sampaikan. Yang kedua adalah apa? Yaitu barang siapa yang memiliki utang piutang, mohon itu datang ke ahli waris. Kalau sedikit mohon diikhlaskan, kalau gede apabila tidak bisa mengikhlaskan maka datang. Siapa nih ahli warisnya yang tanggung jawab? Saya. Itu anak yang berbakti. Nah, itu budaya yang sangat luar biasa. Maknanya kalau orang tua kita memiliki hutang, anaknya berusaha untuk membayarnya. Itu bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Hutang uang